dan isu keagamaan yang dapat memecah persatuan umat beragama. Agensi moderasi agama dalam pendidikan mampu memberikan cara pandang, sikap, dan perilaku untuk mengambil tindakan yang tidak ekstrim dalam memahami agama. Moderasi beragama dapat menjadikan peserta didik menghargai perbedaan pendapat, menebar kebaikan, dan saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Dengan pemahaman moderasi beragama diharapkan dapat terbentuk karakter profil pelajar Pancasila sebagai strategi berpikir secara terbuka dalam melihat perbedaan yang beraneka ragam, baik agama, sosial, adat istiadat, dan sebagainya. Dan agama Kabupaten Tanggamus sebagai yang memfasilitasi kegiatan bekerjasama dengan MGMP, berharap agar para bapak ibu berupaya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan dapat mengambil pelajaran dari kegiatan pembinaan ini, sehingga kedepannya para bapak ibu dapat mengimplementasikan moderasi beragama dalam pembelajaran baik. Akhirnya agar kegiatan dan berkumpulnya kita di aula kantor Kemenang Kabupaten Tanggamus ini memperoleh manfaat dan keberkahan serta bernilai ibadah, maka marilah kita buka secara resmi kegiatan pembinaan moderasi beragama bagi guru pendidikan agama Islam SMP dan SMA atau SMK di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus tahun 2024 ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jalal wal asr bi syari. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yakfur mazid. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin peserta dalam pembinaan moderasi beragama yang saya hormati, sebelum kita masuk sesi yang pertama, saya akan membacakan dulu CV dari Pak Ustadz yang ada di sebelah saya ini. Yang pertama, beliau bernama Ismail SPD MPDI, tempat tanggal lahir di Gunung Kasih, tanggal 18 Mei 1983. Jadi terlebih mohon maaf apabila saya sampaikan nanti kurang pas kurang berkenan, karena ya sama. Jadi SPDI ya, saya juga SPDI. Jadi saya kepala dari apa namanya di KUA. Jadi dulu mohon izin sebelumnya, begitu saya lulus 2009, dapat 2 bulan ada penerimaan. Jadi saya bilang karena waktu itu Kementerian Agama itu sedikit. Keseimbangan dunia akhirat, ya kan? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan desa akhirat dan jangan melupakan bagian dari dunia. Imbang, ya, pasal. Aja. Nah, Al-Mulk ayat 3. Dari khalaqa sab'a samawati tibaqa, Allah yang menjadikan 7 langit tibaqa yang berlapis-lapis. Maka fi khalqir rahman min tafawut, tidaklah kalian melihat ciptaan Allah itu acak-acakan, ya. Farji'il basar tara min futur, maka kembalilah lihat hal tara min futur, apakah kamu melihat daripada ciptaan Allah itu acak-acakan, semua seimbang, itu maksudnya. Apalagi waqsid fi masyika wa qul min sautik, jadi sedang-sedanglah, lemah lembutlah dalam berjalan dan pejamkan rendahkan, lemahkan dari suaramu. Inna angkara aswati lausul hadid, sesungguhnya seburuk-buruknya suara itu adalah suaranya keadaan. Sedang-sedang. Kalau hanya berpatokan dengan wa ma khalaqtul jinna wal
makhluknya manusia Nabi Adam. Kata Allah, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya bahwa Allah mau menciptakan manusia itu fil ardi khalifah, yang mengurus bumi. Jadi kita diciptakan ini ingin supaya mengurus bumi, bukan hanya untuk ibadah makhluk kepada Allah, gitu maksudnya. Yang namanya ngurus bumi itu kan ngurus manusia, ngurus lingkungan, ngurus negara, itu namanya ngurus bumi. Nah, itu juga. Artinya itu. Maka kalau diimbangkan antara kita ibadah kepada Allah, kemudian di situ ada ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka nanti muncul hukum fikih maqasidus syariah. Apa tujuan-tujuan syariat itu? Ada hifdzul mal, hifdzud din, hifdzun nasab, hifdzul mal menjaga harta, hifdzud din menjaga agama, hifdzun nasab menjaga keturunan. Nanti kan begitu dalam maqasidus syariah. Nanti kita lihat. Lanjut, toleransi beragama adalah pertama komitmen kebangsaan. Apa komitmen kebangsaan? Ada undang-undang, kemudian Pancasila dan sebagainya. Kenapa ini komitmen kebangsaan? Karena undang-undang ini adalah hasil kesepakatan bersama. Kita ini sudah memilih DPR, DPR sudah merancang di sana. Berarti apa yang menjadi ketetapan undang-undang ini adalah ketepatan kesepakatan kita di sini. Ini namanya kesepakatan bersama. Walaupun undang-undang DPR yang lihat yang di DPR siapa, kan begitu. Berarti apa yang disampaikan oleh DPR, apa yang dimusyawarahkan oleh DPR, itu berarti kesepakatan kita. Sama ada dengan saya pilih kamu, tolong nanti, ya kan? Nah, terserah kamu mau diapain juga, kan begitu. Nah, maka ini adalah kesepakatan bersama. Maka komitmen kesepakatan bersama ini adalah komitmen kebangsaan, ini adalah indikator moderasi beragama. Jadi kalau tidak taat dengan undang-undang, tidak taat dengan peraturan pemerintah, ngapain waktu pilih? Kan gitu. Kemudian yang kedua, toleransi, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama, menghormati perbedaan keyakinan, ya, baik itu keyakinan interumat beragama atau disebut dengan bagaimana tasamuh atau antar umat beragama. Kemudian anti kekerasan, menolak tindakan seseorang kelompok tertentu menggunakan cara-cara kekerasan, kemudian penerimaan terhadap tradisi. Nah, inilah indikator menurut Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Saya Alvina Yanas, guru PAI dari SMA Negeri 2 Kota Agung. Izin bertanya, saya tertarik dengan kata yang tadi bahwa toleransi itu tidak merusak agama, ya Pak ya, dan beragama tidak merusak toleransi. Saya pernah beberapa kali mengikuti kegiatan. Saat itu ada kalanya kegiatan itu yang pesertanya guru agama semua, dan ada juga yang random. Tapi menggunakan salam yang menurut saya pemateri itu beragama Islam, tapi mengucapkan salam yang bukan salam agamanya. Jadi dia mengucapkan salam Assalamualaikum juga ditambah dengan salam-salam dari agama yang lain. Mohon penjelasan dari Bapak. Apakah ini merusak agama atau toleransi dalam beragama? Karena saya sebagai ketua forum umat beragama masalahnya, kan? Nah, jadi ini juga yang menjadi polemik, ya, yang menjadi bahwa pertama begini. Kaitannya dengan tadi al-aslu fil ibadah tahrim, dengan asal dalam ibadah adalah haram. Yang kedua al-aslu fil muamalah al-ibah. Jadi dua itu yang menjadi dasar. Kenapa perbedaan? Gitu. Kembali ke sini. Ketika dia bahwa salam itu salam dengan agama lain, dia
dia meyakini bahwa itu adalah bagian daripada ibadah. Ya kan? Doa dengan secara langsung kepada Tuhan yang masing-masing, maka al-aslu fil ibadah at-tahrim, haram hukumnya, gitu maksudnya. Tapi ketika ini kan karena kenapa saya sampaikan ini, karena menurut Kementerian Agama, gitu kan, itu adalah boleh, ya kan, boleh dengan itu. Nah, di antara fatwa MUI juga tidak mengatakan bahwa tidak boleh, ya kan, gitu kan. Nah, maka saya kembali, saya tidak akan memihak salah satu itu, tidak boleh, ya kan, gitu. Maka kalimat ini al-aslu fil muamalah al-ibadah, yang membolehkan itu, maka itu adalah bicaranya muamalah. Dia tidak punya keyakinan, tidak punya keyakinan bahwa saya mendoakan itu untuk begini, gitu maksudnya. Gitu. Tapi yang itu apa namanya menganggap bahwa itu bagian daripada ibadah. Doa semoga keselamatan untuk assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu maka di situ apa namanya aslu ibadah tahrim bila ayat juga dari. Maka silakan, ya kan? Ketika mau mengambil pendapat daripada Kementerian Agama yang dengan salamnya, ya kan, bermacam itu, nah maka dia anggapnya adalah ini adalah bagian daripada muamalah, tidak masuk dalam mana akidah atau mendoakan secara agama. Itu maksudnya. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari dari SMP Negeri 2 Sumberjo. Yang ingin saya tanyakan Pak, jadi ada satu kasus di tempat saya, ada seseorang yang memang dia sangat taat beribadah. Contohnya untuk sholat dia selalu tepat waktu. Jadi ada satu kasus kan di tempat kita biasanya selepas azan itu ada yang namanya puji-pujian untuk menunggu imam atau menunggu waktu sholatnya seperti itu. Jadi menurut beliau puji-pujian itu termasuk ke dalam menunda waktu sholat. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi di lingkungannya akhirnya dia menerapkan kepada orang-orang sekitarnya bahwa tidak perlu ada puji-pujian. Panggilan sholat itu kan azan. Setelah azan langsung sholat, tidak perlu menunggu siapa-siapa yang di situ, gitu kan Pak. Jadi ini termasuk puji-pujian ini apakah termasuk ke dalam hanya tradisi atau memang dalam moderasi beragama diperbolehkan seperti itu Pak? Terima kasih. Jadi yang pertama, hukum itu ada yang namanya mandub, ada yang sunnah, ada yang namanya fardu kifayah, kan begitu. Ada yang namanya fardu ain. Jadi mana yang lebih diutamakan? Itu dulu maksudnya. Nah, bagaimana Pak ketika orang puji-pujian dan lain sebagainya? Kan melihat kondisi. Kalau kondisinya bahwa yang pertama, bahwa sholat tepat waktu itu adalah fadilah utama. Kemudian sholat berjamaah di antara para ulama itu ada yang mewajibkan, ada yang ibaratnya fardu kifayah, kan gitu. Nah, maka nanti kalau umpamanya puji-pujian dia daripada sholat sendiri tidak dapat namanya fardu kifayah tadi dalam masjid itu, maka puji-pujian itu dalam rangka menunggu jamaah, menunggu apa namanya kawan untuk berjamaah, gitu. Ketika itu maka mungkin daripada dia duduk tidur ngelamun, ya kan mau dikir nggak bisa ada yang dikir, nah maka baca gitu maksudnya. Itu konsepnya, ya kan. Nah, jadi kalau hukum masalah seperti itu, nanti tinggal dipanggilkan. Tapi kalau seandainya sudah tepat waktu, memang orang situ tepat waktu semuanya, ya kan? Maka berarti punya hukum dua. Yang pertama apa namanya dengan waktu fadilah kita dapat, kemudian yang kedua berjamaah pun fardu kifayah kita dapat. Maka begitu umpamanya setelah sholat apa namanya adzan, semuanya sudah datang, imamnya sudah siap, semua sudah siap di situ, maka tadi berarti dapat dua-duanya. Lakukan secepatnya. Kenapa? Waktu fadilah dilaksanakan, kemudian keutamaan sholat berjamaah juga daripada kewajiban apa namanya fardu kifayah dilaksanakan, kan begitu. Artinya itu semuanya bagaimana kondisinya. Tadi Bapak sudah menjelaskan dengan jelas, apalagi dengan dalilnya tentang apa namanya toleransi dan sebagainya. Memang betul Pak, toleransi kan ada toleransi yang diperbolehkan tadi sudah, ada yang toleransi yang tidak diperbolehkan.
Cuman sekarang begini, memang alhamdulillah pilkada sudah selesai ya. Urusan pilkada sudah selesai, tapi Pak, kalau akan datang akan terjadi. Masuk ke dalam mana ya? Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada rakyatnya untuk dipilih oleh kita, kan itu bukan termasuk unsur beribadah kalau menurut saya, tetapi diharapkan oleh agama bahwa kata Nabi yang berbeda sodok itu haram hukumnya. Maksud saya itu masuk ke mana kategori itu. Sudah meyakini, sudah memahami. Sebenarnya kaitan dengan ar-rasul al-muqtasidina itu. Jadi bukan hanya itu saja. Mohon maaf, umpamanya ibu-ibu begitu tetangganya begitu sore-sore masal nganterin gitu kan, mudah-mudahan pulang ini juga dibungkusin lagi kira-kira gitu kan. Nah ini kan sama dengan maksud itu ya kan. Nah cuma kembali kepada tadi, ada yang namanya niat ataupun tujuan, ada namanya hikmah. Ada tujuan, ada hikmah. Kalau seandainya kita sudah berbuat baik dengan orang lain tanpa kita berkeinginan untuk dibalas, tapi orang lain ternyata membalasnya, itu namanya hikmah. Kan gitu ya. Tapi kalau memang dari diri kita memang berharapnya dibalas, berarti itulah tujuannya tadi. Nah tinggal mana yang menjadi tujuan. Tidak apa ya, tidak ada fasilitas yang harus, padahal saya mau belajar tapi nggak ada bukunya, fasilitas sekolah juga sangat minim. Jadi bagaimana sebaiknya saya sebagai guru dan ibu sekolah untuk jika nanti kemungkinan beberapa tahun yang akan datang juga akan ada beberapa siswa yang beragama Nasrani masuk ke sekolah kami, dan pihak Kemenak atau Kemendikbud berperan dan mengambil keputusan tentang masalah seperti yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Yang kita lakukan sementara ini yang mengajarkan yang hubungannya antuminan nas, yang hubungan dengan manusia, bagaimana berbuat baik ya kan dengan sesama manusia. Jadi ada siswa yang itu beragama Muslim tapi pelajaran agama Islam. Nah, jadi kendala ketika yang siswa Muslim disuruh tugas hafalan. Nah, kalau yang Muslim kan, kalau dikasih hafalan kan jadi ya paksakan gitu kan. Akhirnya yang Muslim protes, enakan yang Kristen dong disuruh hafalan. Jadi protes, nah ini jadi permasalahan juga kan. Mungkin jadi menurut saya harus dipikirkan. Satu, mungkin nanti kita koordinasi antara KUP dengan seksi PAPI, tapi memang saya butuh sebenarnya data. Jadi silakan aja Bapak Ibu yang mungkin guru PAI tapi di sisi itu kebebanan misalnya harus juga mengampu siswa non-muslim, dilaporkan aja ke kita. Nanti kita rekam, nanti kita koordinasikan untuk ambil dan ke KUB. Ujung untuk SMP, karena kemarin memang tidak ada pengawas khusus SMP ya, yang tidak ada pengawas yang mungkin datang ke sekolah Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu tadi sudah disampaikan Bu Amrina, karena mereka juga megang sekolah banyak gitu, sehingga tidak bisa untuk datang ke sekolah Bapak dan Ibu. Tapi karena sekarang saya sudah menjadi pengawas tetapnya, berarti nanti bergiliran saya akan berkunjung per zona, per kecamatan atau per apa nanti tinggal diatur seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya kalau yang sama SMK sudah sangat tahu, apalagi yang sehari-hari, sudah tahu bagaimana saya ceroboh, bagaimana saya pelupa, itu sudah tahu semua yang mungkin ini yang SMP. Di sini juga ada adik saya dari sekolah.
sisihkan sedikit saja, misalnya sebulan sekali itu 100.000 untuk kita kegiatan atau 50.000 untuk kegiatan gitu, ataupun nanti bisa ya, jangan jangan sisihkan untuk saya. Kalau ada yang nanya, kalau hadis itu berapa? Gabung menjadi satu pembinaan IST. Ada kalanya kalau kita berkolaborasi untuk bertemu antara guru SMP dan guru SMA SMK, saya mewakili teman-teman SMA dan SMK terbuka untuk kegiatan yang